Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Saptiani dengan NIM 106240021, kelas HTN 4A. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir ayat dan hadis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan keadilan Quran surat An-Nisa ayat 135 yang mempunyai arti wa minal bil qisti, itu artinya yakin jadilah kamu sekalian orang-orang yang menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya dalam bentuk yang paling optimal, inisiatif dan sempurna. Syuhada ulillah itu artinya menjadi para saksi yang memberikan kesaksian dengan benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ada walau ala anfusikum, sekalipun kesaksian itu adalah kesaksian yang memberatkan diri kalian sendiri. Karena itu berikanlah kesaksian dengan sebenar-benarnya atas diri kalian sendiri, dengan cara kalian mengakuinya serta tidak menyembunyikan dan tidak menutup-nutupinya. Fawlahu ala bihima, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang mereka berdua daripada kalian dan lebih mengetahui kemaslahatan mereka berdua. Fai'a tattabi'ul hawa, artinya karena itu janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsu dan dalam kesekian kalinya, seperti dengan bersikap berat sebelah dan memihak kepada pihak yang kaya, misalnya untuk menarik hati simpati umpamanya. Kemudian ada anta'dilu, agar kamu tidak melenceng dari kebenaran. Wa intalu, dan jika kamu sekalian mereduksi, mendosis dan memutar balikan kata-kata kalian kesaksian, ada sebuah versi qiraat yang membuang huruf wawu yang pertama dengan tujuan mengalihkan bacaan. Au turikdu, atau kalian berpaling dan memberikan kesaksian, yakni tidak mau memberikan kesaksian. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat dan kerjakan, lalu Dia akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatanmu. Asbabun nuzul, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi, ia berkata, tatkala ayat ini turun, ada dua orang yang berperkara kepada Rasulullah. Salah satunya adalah orang kaya dan yang satu lagi adalah orang miskin. Waktu itu Rasulullah berada di pihak si miskin. Beliau melihat bahwa si miskin tidak menzalimi si kaya. Lalu Allah menegur beliau agar menegakkan keadilan atau berperilaku objektif kepada si miskin maupun si kaya. Selanjutnya ada penjelasan ayat ini. Yang pertama ada Allah memerintahkan kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan. Yang kedua, jadilah orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar. Yang ketiga, yaitu berikan kesaksian dengan benar, murni, jujur, apa adanya dan objektif. Yang keempat, dalam memberikan kesaksian jangan memihak kepada si kaya sebab kekayaannya, dan jangan pula kepada si miskin karena menaruh belas kasihan dan iba karena kemiskinannya. Yang kelima, jangan mengikuti hawa nafsu agar tidak menyimpang dari kebenaran, karena hawa nafsu akan menggelincirkan pada kesalahan. Selanjutnya ada kandungan hukum ayat ini. Yang pertama, menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya serta saling bersinergi atau bekerja sama dalam menegakkannya. Yang kedua ada memberikan kesaksian dengan benar-benar dan jujur walaupun kesaksian yang memberatkan diri sendiri, kedua orang tua atau kerabat. Yang ketiga yaitu penegakan keadilan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan status kaya atau miskin.
Selanjutnya yang terakhir yaitu sesungguhnya tindakan mereduksi, memanipulasi dan mendistorsi kesaksian, bersikap bias dan memihak kepada salah satu pihak, tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya dan tidak menaikkan hak dan kebenaran dalam kesaksian. Itu tadi penjelasan materi tentang penegakan keadilan, Quran surat An-Nisa ayat 135. Selanjutnya yaitu materi tentang, kemudian ada rokhadan, artinya luas atau melimpah, dan terakhir ada min kuli makaan, artinya dari setiap penjurunya. Maksud dari ayat ini adalah Allah menyebutkan gambaran sebuah negeri agar menjadi ibrah dan pelajaran. Kemudian Allah maksud ayat ini adalah ada seorang rasul datang kepada mereka yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Selanjutnya ada perumpamaan terkadang dengan menggunakan sesuatu yang digambarkan dengan gambaran tertentu. Kemudian negeri yang dijadikan sebagai perumpamaan di sini adalah kemungkinan hanya merupakan negeri yang diandaikan dan diasumsikan keberadaannya. Setelah mendeskripsikan negeri tersebut dengan 3 hal, Allah berfirman, "Faqarat bi'an umilah," tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tafsir surat An-Nahl ayat 112 berbicara mengenai nikmat yang banyak diingkari oleh manusia, khususnya oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Mereka terlena oleh kenikmatan yang telah diberikan Allah sehingga lupa untuk bersyukur. Kemudian ada firman Allah yang berbunyi, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman." Ibrahim 14. Demikianlah itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi mata pelajaran tafsir ayat dan hadis. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.